Halo kawan-kawan, halo teman-teman pecinta Gapi semuanya. Kita balik lagi dalam channel Musa Gapi Hobbies. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara budidaya atau berternak ikan gapi ini khusus buat pemula. Jadi, yang dimaksud pemula itu orang yang baru akan terjun ke memelihara ikan gapi ini. Nah, begini pembahasannya kawan-kawan. Buat para pemula atau newbie istilahnya dalam bahasa gaul dan kerennya, sebelum kita memulai berternak atau memelihara ikan gapi, sebelum ke langkah selanjutnya, yang pertama kali itu harus kita pelajari itu ikan gapi itu sendiri, baik itu dari jenisnya, dari karakternya, dari pakannya, terus dari istilahnya dari penyakit yang akan menyerang dia, bagaimana cara dia hamil, bagaimana cara dia beranak, bagaimana cara membesarkan anakannya. Baru di situ kita udah bisa mulai berpikiran bahwa ini hobi, tapi ujung-ujungnya bisa jadi uang gitu. Dan ini masalahnya bukan soal uang, astaga naga, bukan soal uang. Aku suka cara pemikiranmu. Lumayan kan, buat tambah-tambah lah setidaknya. Nah, kita sering ada pertanyaan ke saya seperti ini, Bang, sebetulnya miara ikan gapi susah nggak? Seperti itu. Nah, kalau misalnya pengen tahu jawabannya miara ikan gapi susah apa enggaknya, yang pertama kita harus yakin dulu, kita harus percaya bahwa kita bisa miara ikan ini. Sebelum kita beranjak misalkan membeli ikan ke salah satu farm dari teman-teman kita yang ada di komunitas, kita dari rumah udah diniatin, oh saya bisa buat budidaya ikan gapi atau memperbanyak atau mencetak ikan gapi itu sendiri. Nah, kita mulai dari jenis-jenis ikan gapi dan karakternya. Dari jenis ikan gapi ini, sebetulnya jenis ikan gapi paling banyak di antara ikan-ikan yang lainnya. Entah itu dari cupang, dari apa, itu lebih banyak ikan gapi dari segi jenis ya. Dari segi jenis aja kita dari segi ekor, dari segi badan, dari segi corak, dari segi warna itu namanya beda-beda. Hampir semua beda-beda. Sekarang kan lebih canggih, makanya lebih bagusnya sebelum kita mau beli ikan gapi, kita nonton YouTube masalah jenis-jenis atau browsing dulu lah sebelum kita membeli indukan gitu, sebelum kita mau miara ikan gapi itu sendiri. Nah, karakter ikan gapi itu karakternya adalah ikan parasit. Jadi kalau ikan parasit itu yang hidup ikan bergerombol. Jadi dia enggak ikan bakteri seperti lohan atau arowana atau cupang. Itu sebetulnya ikan cupang masuknya ke parasit, cuman dia lebih ke teritori. Tapi kalau ikan gapi enggak. Jadi dia berkelompok atau berkoloni, baru dia bisa hidup di sana. Nah, kelanjutannya gini. Untuk ikan gapi sendiri itu karakternya karakter ikan yang sukanya di air yang tenang. Jadi kalau misalnya kita ada tank, terus aeratornya di sirkulasi airnya gitu, dia membutuhkan air yang tenang gitu. Jadi nggak terlalu kenceng, terus nggak ada arus juga. Nah, dia bisa istilahnya karakter ikan gapi ini bisa bertahan di situ. Nah, yang kedua adalah karakter ikan gapi ini, dia ikan yang bertelurnya di dalam perut. Jadi ikan nggak kayak ikan cupang. Ikan cupang dia bertelurnya di luar perut. Jadi di media dia bertelur, baru ditetasin, baru menetas gitu. Tapi kalau ikan gapi ini dia bertelurnya di dalam perut. Jadi ketika udah matang, dia udah siap, dia langsung ngebrol jadi ikan. Namanya itu buraya. Nah, gitu teman-teman dari karakternya. Terus karakter ikan gapi ini, ketika kita punya sepasang, terus si jantannya mati, itu nggak usah khawatir. Karena ketika mereka disatuin dalam satu hari aja, si ikan gapi itu udah ngawin. Jadi karakter si betinanya dia menyimpan sperma si jantannya.
ketika jantannya mati atau jantannya udah nggak ada misalkan, si ikan gapi itu masih tetap bisa hamil terus bisa ngelahirin. Kalau setahu saya sih, saya udah nyoba, dulu pernah ada ikan betina satu terus si jantannya mati, ketika disatuin dia 3 kali hamil tanpa ada jantan, dia masih terus. Nah kayak gitu teman-teman karakternya. Terus yang ketiga karakternya yaitu karakter yang mudah stres. Ketika kita pindah media atau media kita diganggu, misalkan ditambahin apa, itu pasti dia mudah stres gitu. Dengan cara warna misalkan tidak keluar, dengan cara mojok di atas, kalau enggak di bawah mojok. Nah seperti itu. Terus yang keempatnya, karakter gapi ini dia ikannya mudah sebetulnya buat dibudidaya gitu. Ketika paham akan medianya, akan tempatnya, dia akan mudah hamil, mudah bertelur, dan mudah beranak pinak. Untuk yang kedua adalah pakan. Dari segi pakan, kalau misalkan pakan itu ada beberapa jenis. Ada pakan hidup, ada pakan yang nggak hidup, misalkan pelet atau apa gitu. Terus yang buat pakan hidup itu kayak kutub air, cacing sutra, terus artemia. Nah itu di situ. Memang sih dari beberapa pakan ini ada keuntungan dan ada kerugiannya. Mungkin nanti buat video selanjutnya akan kita bahas masalah pakan. Nah dari pakan ini, si ikan gapi ini sebetulnya tidak ribet gitu. Tidak ribet harus kita menjaganya, misalkan makannya harus 3 kali sehari atau 4 hari sekali, enggak. Karena ikan gapi ini ikan yang mudah lapar, tapi juga dia ketika nemu makanan, dia makan sampai habis gitu. Kalau misalkan apa yang dia suka, dia langsung habis seketika itu. Nah, beberapa resiko dari pakan itu nanti mungkin video selanjutnya akan saya bahas juga di situ tentang masalah pakan. Nah, sekarang dari tipikal ikannya. Tipikal ikan gapinya cocoknya ya di antara suhu antara 25 sampai di bawah 30 lah intinya. Dia masih bisa bertahan ikan gapi. Kalau misalnya air kebetulan kita airnya dingin banget, di bawah 20 lah ikan gapi itu mudah sekali terserang penyakit atau mudah sekali stres gitu di sana. Terus kalau misalnya airnya hangat banget, itu juga dia mudah kalau dalam bahasa Sunda mudah gedeg gitu, mudah goyang-goyang. Nah kayak gitu, renangnya nggak enak. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kadang kita sebagai newbie atau sebagai pemula yang baru mau mengenal gapi ini, kadang kita suka merasa minder gitu. Mindernya entah itu dari misalnya, aduh saya nggak punya temen nih di komunitas, terus kita nggak masuk komunitas, terus kita ngerasa minder aja, ngerasa kita tuh, aduh kita ini siapa nih? Padahal istilahnya kalau dalam hobi, terus dalam kita suka itu nggak ada istilahnya, nggak ada perkelompokan tertentu gitu. Di sini mau pemula mau yang udah lama kita sama, intinya kita sharing. Semakin banyak kita sharing, semakin banyak kita teman, semakin kita mengenal komunitas-komunitas ikan gapi ini, semakin luas pengetahuan kita. Nah dari situ teman-teman. Sekarang gini, kadang ada newbie ngerasa, wah saya ini cocoknya miara ikan gapi apa dulu nih, jenis apa dulu. Nah kalau masalah jenis, kalau masalah kualitas, kalau masalah harga, kita nggak usah ngebahas itu dulu. Yang pasti kalau kita newbie atau kita pemula, yang pasti kita miara ikannya aja dulu sampai beranak. Entah itu mau ikan jelek atau mau bagus, piara aja dulu. Yang penting yakin kita bisa beranak pinak di sana, baru di situ kita bermain dari segi jenis ikan, dari segi kualitas ikan, dan dari segi harga ikan. Nah di situ kawan.
Jangan sampai salah pemahaman. Aduh, saya mau terjun nih di sini, tapi saya nggak punya uang misalnya, tapi uang saya terbatas limitnya. Istilahnya kalau kata bahasa Sunda, pabelit yang kebutuhan gitu. Nah, dari sana kita harus istilahnya jadi smart buyer gitu. Kita mencocokkan budget yang ada buat kita membeli hobi kita ini. Nah, ketika hobi kita ini udah menghasilkan uang, barulah kita bermain di situ. Mau beli ikan yang mahal, yang bagus, yang kualitasnya baik sekalipun, kita bisa beli. Dan kalau kita punya ilmunya, mau kita beli ikan yang semahal apapun, kita pasti bisa miaranya. Dan kemungkinan untuk mati atau terkena penyakitnya itu minim sekali. Meskipun kadang-kadang ada kecolongan, kita juga yang sudah lama, misalnya para senior, pastilah ada kecolongannya. Soalnya kan ini menyangkutnya istilahnya ikan hidup, jadi makhluk hidup. Kalau masalah mati itu bukan urusan kita gitu. Yang pasti mah kita udah bisa menjaga dan memelihara ikan tersebut. Nah, sekarang gini, pertanyaan buat selanjutnya, karena Bang, saya tuh susah banget, tiap hari beli ikan mati, tiap hari beli gapi mati. Itu kan sama saja buang-buang uang. Bukan kita mau menghasilkan, tapi malah buang-buang uang. Nah, jawabannya gampang sebetulnya. Mindset di diri kita, anggaplah itu sebagai hobi. Kalau orang yang udah hobi, mau kehilangan uang berapapun, kalau hobi kita misalnya piara ikan, mau ikan itu mati besok atau mati sekarang, itu pasti nggak ada masalah. Pasti berpikirnya, oh mati ya udah takdir. Berarti besoknya kita beli lagi. Tanpa harus misalkan kita memperhitungkan, aduh rugi nih, saya udah beli indukan ternyata mati, saya udah beli ikan gapi ternyata mati. Jangan berpikiran seperti itu. Itu pikiran yang salah, karena mindsetnya kita di sini awalnya dari hobi dulu. Dari hobi, baru dari hobi udah cinta akan ikan itu, baru beranak pinak. Nah, di situ baru kita bisa menghasilkan uang. Intinya adalah kesabaran. Ketika orang sabar, terus menikmati proses, nah buat kedepannya mungkin itu yang akan jadi istilahnya margin atau budget penghasilan buat kita. Nah, terus kayak gini teman-teman, kadang sebagai pemula kita ngerasanya, aduh minder nih, aduh saya mau main ke farm ini tapi malu, terus saya mau main ke farm yang bagus, mau beli ikan yang murah, malu. Nah, mindset kayak gitu disingkirkan dulu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen maju, teman-teman pengen bisa budidaya ikan ini, jadilah smart buyer itu kita banyak nanya ke si sellernya, misalkan ke si breedernya, kita sharing aja, nggak usah ragu misalkan, karena kita dalam hobi nggak ada batasan, misalkan kamu junior, saya lebih senior. Justru dari si senior ini harusnya bisa mengayomi ke juniornya gitu. Kita ngasih tahu, nih miara gapi itu seperti ini. Ini medianya seperti ini. Jadi terjalin komunikasi antara yang senior sama yang lebih newbie istilahnya. Baru pertama kali main ikan ini. Nah, mungkin kawan-kawan sudah paham di situ. Mungkin sedikit lah ilmu yang saya bagikan ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya umumnya buat khalayak ramai lah, biar orang-orang mengenal gimana cara memelihara ikan gapi itu sendiri dan mengenal ikan gapi itu sendiri. Nah, sekian dulu video dari saya. Kalau ada salah-salah kata atau salah penyampaian atau ada pihak-pihak yang mungkin tersinggung atau gimana, saya mohon maaf sebelumnya. Kalau misalnya ada tambahan atau pendapat saya ini salah, silahkan di kolom komentar. Ya, kita saling berbagi ilmu lah istilahnya di sini. Karena kalau misal sebagai pecinta gapi, minimal ada kreatornya yang buat mengangkat gapi itu sendiri. Nah, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and share-nya ya guys.
Cheers.